Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Husna. Saya dari PGMI semester 2A. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ISD, yaitu saya akan menerangkan tentang individu dalam kajian Islam. Nah, saya sendiri Fadilatul Husna dengan teman saya Diana Sepia Amanda dan Nur Rohmah. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang individu dalam kajian Islam. Pengertian Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah makhluk zon pelation, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan masyarakat dengan sesama manusia lainnya. Sifat suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial. Dengan demikian, kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada peran serta pihak lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau seorang individu. Definisi manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dan dianugerahi olehnya berupa akal, hati, dan fisik. Manusia adalah makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk yang lain. Nah, di sini selanjutnya kita akan membicarakan tentang proses penciptaan manusia oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, konsep al-bashar. Al-bashar ini bisa disebut dengan anak Adam, anak turunnya Adam, yaitu mencakup anak turunnya Adam secara keseluruhan. Sedangkan menurut pendapat Abdul Mukti Rauf, kata bashar disebutkan sebagai 36 kali dalam bentuk tunggal dan hanya sekali dalam bentuk musanna. Mengenai proses dan fase perkembangan manusia sebagai makhluk biologis ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, proses penciptaan manusia pada fase pertama ini saat janin. Jadi yang pertama itu kita di dalam kandungan. Kita berproses membentuk janin, tangan, kepala, mata, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab suci Al-Qur'an dalam surat Al-Mu'min ayat 12 sampai 12. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh ataupun rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Yang kedua, adapun proses penciptaan manusia setelah melewati fase pertama, yaitu selanjutnya memasuki alam kedua, yaitu alam dunia. Nah, pada fase ini manusia dilahirkan dalam bentuk telanjang, sebagaimana nanti manusia juga dipulangkan dengan telanjang pula, tanpa mengenal sehelai benang pun. Yang kedua, konsep al-insan. Konsep al-insan berasal dari al-nas, berarti melihat, mengetahui, dan minta izin. Atas dasar ini, kata tersebut mengandung petunjuk adanya kaitan substansial antara manusia dengan kemampuan penalarnya. Manusia menurut konsep al-insan diarahkan pada upaya mendorong manusia untuk berkreasi dan berinovasi. Jelas sekali bahwa dari kreativitasnya manusia dapat menghasilkan sejumlah kegiatan apapun atau pemikiran apapun, kesenian atau benda-benda ciptaannya, atau membuat kreasi yang lain. Yang ketiga, konsep al-nas. Nah, al-nas ini tadi ya sama saja sih, cuman karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Kitab suci Al-Quran menceritakan sejarah asal mula terjadi manusia, yakni bermula dengan pasangan laki-laki dan wanita.
ataupun Adam dan Hawa. Kita juga tidak bisa hidup sendiri tanpa, kalau seorang perempuan tanpa seorang suami juga tidak bisa hidup sendiri tanpa seorang istri, begitu. Yang keempat, konsep Bani Adam. Dalam Al-Quran, istilah Bani Adam disebut sebanyak 7 kali dalam 7 ayat, 13 menurut Tobai dalam Syamsul Hizar. Dalam hal ini setidaknya ada 3 aspek yang dikaji, yaitu yang pertama, anjuran untuk berbudaya sesuai dengan ketentuan Allah, yaitu dengan berpakaian muslim, menutup aurat, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengingat pada keturunan Adam agar jangan terjerumus pada bujuk rayu setan yang mengajak kepada keingkaran. Contohnya, kita berbuat baik, kita melihat seseorang baik, kita ikut yang baik, jangan kita ikut yang jelek. Yang ketiga, manfaatkan semua yang ada di alam semesta dalam rangka ibadah dan mentauhidkannya. Yang konsep al-ins. Konsep al-ins dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 18 kali, masing-masing dalam 17 ayat dan 9 surat. Muhammad Al-Baqi memaparkan al-ins adalah homonim dari al-jins dan an-nufur. Lebih lanjut, Quraisy Syihab mengatakan bahwa kaitannya dengan jin, maka manusia adalah makhluk yang kasat mata, sedangkan jin adalah makhluk halus yang tidak tampak. Sisi kemanusiaan pada manusia yang disebut dalam Al-Quran dengan kata al-ins dalam arti tidak liar. Jadi kita itu tidak liar ya, yang bersifat metafisik yang identik dengan liar atau bebas. 6. Konsep abad Allah. Konsep abad Allah ini bermakna ibadah sebagai penyataan kerendahan diri. Dalam hal ini Ja'far al-Shadiq memandang ibadah sebagai pengabdian kepada Allah SWT dapat terwujud bila seorang dapat memenuhi 3 hal, yaitu yang pertama, menyadari bahwa yang dimiliki termasuk dirinya. Maksudnya itu dia menyadari kalau dia itu milik Allah. Yang kedua, menjadikan segala bentuk sikap dan aktivitas yang mengaruh pada usaha untuk memenuhi perintah dan menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, saat mengambil suatu keputusan itu harus dengan restu dan izin Allah SWT. Nah, yang ketujuh, konsep khalifah Allah. Konsep khalifah Allah ini yaitu membangun dan mengelola dunia sebagai tempat hidupnya sesuai dengan kehendak penciptanya. Manusia menurut statusnya sebagai khalifah Allah. Setidaknya itu dia seorang pemimpin yang bisa merubah dunia ini menjadi yang lebih baik itu. Dan itu manusia terdiri setidaknya itu mempunyai jalur 2. Jalur yang pertama jalur horizontal, yang kedua jalur vertikal. Jalur horizontal ini dia memacu sebagai manusia yang mengatur hubungan yang baik dengan manusia yang lain. Yang kedua vertikal, itu menggambarkan bagaimana manusia berperan sebagai mandataris Allah. Dalam peran ini manusia penting menyadari bahwa kemampuan yang dimilikinya untuk menguasai alam dan sesama manusia adalah karena penegasan dari penciptanya. Budaya urf dalam perspektif Islam. Dalam kehidupan manusia, kebudayaan memegang peran penting. Dengan kebudayaan manusia merasakan adanya ketenangan batin yang tidak didapatkan dari manapun. Karena dengan adanya budaya, maka manusia dapat bersosialisasi dengan makhluk yang lain. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang berasal dari bentuk jamak budi atau akal, yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan budi dan akal manusia. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebudayaan adalah segala hal yang berhubungan dengan kehidupan yang komunitas masyarakat, baik berkaitan dengan masalah agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, karya seni, dan hal lainnya. Manusia diberi kemampuan dan kebebasan untuk berkarya, berpikir, dan menciptakan suatu kebudayaan. Budaya merupakan hasil karya manusia, sedang agama adalah pemberian Allah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Agama diberikan Allah kepada manusia untuk mengarahkan dan membimbing karya-karya manusia agar bermanfaat, berkemajuan, mempunyai nilai positif, dan mengangkat harkat manusia.
Ditinjau dari perspektif Islam, Islam merupakan sebuah agama yang dibawa oleh seorang manusia. Seorang manusia pilihan yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan sumber hukumnya kitab suci Al-Quran dan As-Sunnah. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin karena di dalam ajarannya membicarakan berbagai aspek kehidupan di dunia ini. Berdasarkan aspek keabsyahan hukumnya, urf terbagi ke dalam dua macam, yaitu urf fasyih dan urf fasid. Yang pertama, yang dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh orang banyak, yang diakui oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan norma-norma agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Yang kedua, urf fasid adalah adat atau kebiasaan yang berlaku meskipun serta merta pelaksanaannya, tapi bertentangan dengan manusia, bertentangan dengan norma agama, undang-undang negara dan sopan santun. Misalnya tradisi judi pada malam hari, dalam pelaksanaan resepsi pernikahan, pesta yang dia mengundang minuman keras itu. Dasar urf dalam Islam dinyatakan oleh Nabi bahwa suatu kebiasaan atau tradisi yang baik bagi umat Islam maka baik pula bagi Allah dan sebaliknya. Jika tradisi atau kebudayaan yang buruk bagi umat Islam maka buruk pula bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Ya'la, Al-Hakim dan Ahmad. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.